ini udaranya sudah tercemar, cuacanya pun panas. Oh, mungkin ini yang disebabkan oleh pemanasan global. Nah, itu dia. Sesuai dengan tema kita hari ini tentang pemanasan global. Yuk kita cari tahu. Let's go! Pernah gak sih guys, kalian berpikir berapa banyak sih es itu mencair setiap harinya? Ternyata, dilansir oleh laman web tekno.com, setiap harinya ada 12,5 miliar ton es meleleh di Greenland, Kutub Utara. Bayangkan guys, sehari aja 12,5 miliar ton es mencair. Bayangkan dalam setahun, 365 hari dikali dengan 12,5 miliar ton, kira-kira ada 4 triliun ton es mencair dalam tahunnya. Sedangkan di Kutub Selatan, dilansir oleh laman web CNN Indonesia, bahwa para peneliti menemukan fakta terbaru soal pemanasan global. Mereka menemukan fakta bahwa saat ini di Antartika es mencair lebih cepat dari 40 tahun yang lalu. Tentunya, semua ini adalah salah satu efek dari pemanasan global. Dikutip dari Traper Blog Reservasi, Danau Tiberias ini mengalami kekeringan pada tahun 2018. Berdasarkan tulisan tersebut, kekeringan di danau ini disebabkan oleh perubahan iklim yang sangat ekstrim. Tentu biang utamanya adalah pemanasan global. Halo guys. Dari laman kompas.com, antara tahun 2014 dan tahun 2016, bumi telah kehilangan hutannya sebesar 20%. Bumi kehilangan hutannya akibat terbakar, setara dengan luasnya Pulau Jawa selama 3 tahun terakhir. So guys, kita sudah tahu apa dampak pemanasan global. Jadi, kita akan membahas 1. Apa itu pemanasan global? 2. Bagaimana proses terjadinya pemanasan global. 3. Bagaimana penanggulangan dari pemanasan global? Sebelum kita membahas pengertian pemanasan global, kita pahami dulu bagian-bagian daripada bumi kita. Bumi kita terdiri dari daratan, lautan atau perairan, dan lapisan atmosfer. Belahan bumi kita terdiri dari kutub utara, kutub selatan, dan garis khatulistiwa. Jadi, pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata bumi dari bagian-bagian bumi tersebut. Pengertian pemanasan global. Yang pertama, menurut NASA, pemanasan global adalah naiknya panas suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya kadar gas rumah kaca. Yang kedua, menurut diksioneri, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang menyebabkan perubahan iklim yang mungkin timbul dari efek rumah kaca. Yang ketiga, menurut Life Science, pemanasan global adalah pemanasan bertahap permukaan bumi, lautan, dan atmosfer. Jadi guys, pemanasan global diakibatkan karena aktivitas peradaban manusia, terutama setelah revolusi industri yang pertama atau 1.0. Aktivitas-aktivitas manusia tersebut akan menghasilkan gas CO dan gas CO2, gas CFC dan gas CH4. Gas CO dan CO2 dihasilkan oleh penggunaan bahan bakar fosil seperti kendaraan bermotor, pabrik industri, dan pembakaran hutan. 2. Gas CFC atau freon dihasilkan oleh pendingin ruangan dan lemari es. 3. Gas metana dihasilkan oleh zat mikroba, kotoran hewan, dan aktivitas peternakan secara besar-besaran. Ketiga hal ini dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berakibat kepada pemanasan global.
Rumah kaca sendiri ialah efek panas yang dipancarkan ke bumi, akan tetapi panas tersebut terperangkap oleh gas-gas yang ada di atmosfer udara, seperti gas CO2 dan gas CH4, sehingga panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, yang mengakibatkan suhu bumi naik. Itu dia penyebab dan proses terjadinya pemanasan global. Ayo kita cari tahu bagaimana penanggulangannya. Let's go! 1. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. 2. Menggunakan energi alternatif. 3. Tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. 4. Melakukan reboisasi. 5. Melakukan penghematan listrik. 6. Tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC. 7. Mengurangi penggunaan kendaraan, misalnya dengan berjalan kaki dan bersepeda. 8. Menerapkan sistem budidaya peternakan dan pertanian yang baik. 9. Melakukan reduce, reuse, dan recycle. 10. Kurangi penggunaan kertas. Demikian guys, tema kita pada kesempatan ini. Terampil berkomunikasi, Mampu berkolaborasi Berpikir kritis. dan